Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Fitria, MPM G1B019018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemrograman Excel untuk perencanaan bahan campuran beton. Dengan dosen pengampu Pak Lindung Zalbuin Mase STMN PhD. Di sini kita masuk ke latar belakang. Berdasarkan tujuan dari perencanaan campuran bahan beton, yaitu untuk memberikan ukuran standar yang wajib diberikan pada suatu bangunan untuk menghasilkan suatu bangunan yang memiliki kualitas kuat dan tinggi, awet, ekonomis tanpa mengurangi estetikanya. Sesuai dengan perkembangan struktur bahan beton serta sejalan dengan pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya yang berkaitan dengan bahan beton ataupun struktur bahan beton untuk memberikan ukuran standar yang wajib diberikan pada suatu bangunan. Kemudian kita lanjut ke tujuan. Tujuan perencanaan campuran beton yaitu 1. Agar memenuhi syarat kuat tekan karakteristik. Yang kedua, agar memiliki sifat keawetan yang memuaskan terhadap situasi lingkungan di mana struktur jalan ditempatkan. Yang ketiga, agar menunjukkan penampilan yang baik. Terus yang keempat, agar memiliki kemampuan untuk dicampur, diaduk, diangkut, dicor, didapatkan, dan dipelihara secara efisien. Terus kita lanjut lagi ke syarat perencanaan campuran beton. Yang pertama, kekuatan desak. Maksudnya itu, kuat desak yang dicapai pada umur 28 hari harus memiliki persyaratan yang diberikan oleh perencanaan konstruksi. Kemudian yang kedua, workabilitas atau kemampuan dalam pengerjaan. Untuk memenuhi workabilitas yang cukup, guna pengangkatan, pencetakan, dan pemadatan beton sepenuhnya dengan peralatan yang tersedia. 3. Durabilitas atau sifat awet. Semakin besar kekuatan desak, maka semakin awet betonnya. Kemudian ada yang keempat, yaitu penyelesaian akhir dari permukaan beton. Terus kita lanjut lagi. Di sini kadar air dan lumpur. Untuk yang sebelah sini yaitu kandungan kadar air. Pada berat cawan atau W1 itu kita dapatkan 35,5. Ini dari hasil praktikum teknologi bahan. Terus berat agregat awal ditambah tempat atau cawan. Nah, untuk W3 di sini berat agregat awal itu kita dapatkan rumus yaitu W3 sama dengan W2 dikurangi dengan W1. Dan bisa kita lihat di sini yaitu F7 itu W2-nya, terus dikurangi ke dengan F6 yaitu W1. Nah, begitupun untuk yang sampel B. Terus berat agregat akhir ditambah tempat ini W4 yaitu sudah didapatkan hasilnya di sini. Nah, untuk W5-nya yaitu W4 dikurangi dengan W1 berat agregat akhir. Nah, W4-nya yaitu yang di sini. Kita lihat yaitu F9 di sini kita kurangi dengan F6 W1-nya. Begitu juga untuk yang sampel B. Kita lanjut ke kandungan air. Bisa kita lihat rumusnya di sini yaitu W3 dikurangi W5 per W5 dikali 100%. Dengan kita masukkan yaitu sama dengan F8 W3 dikurangi dengan F10 W5 per W5 F10. Kita dapat hasilnya yaitu 0,75. Begitupun dengan ini. Terus untuk rata-rata kandungan air kita sampel A ditambah dengan sampel B terus dibagi dengan 2, maka kita dapat hasilnya ini yaitu F11 dikurangi dengan G11. Terus untuk kandungan lumpur, kadar lumpur itu sama seperti yang kandungan air. Jadi berat cawannya sudah kita ketahui di sini. Untuk berat agregat awal W2-nya juga. Terus untuk W3-nya kita masuki rumus seperti yang di kadar air. Itu pun seterusnya.
Nah, di sini kita lanjut lagi ke berat isi. Berat isi di sini ada 3, yaitu berat isi lepas, berat isi tusuk, dan berat isi goyang. Semua data-data ini kita dapat dari praktikum. Kita lanjut ke berat jenis. Yang pertama ada berat benda uji kering permukaan jenuh atau BJ dengan nilai 2500. Berat dalam air atau BA dengan nilai 1542. Berat benda uji kering oven atau BK dengan nilai 2468. Untuk berat jenis itu rumusnya yaitu BK per BJ dikurangi BA. Kita masukkan rumusnya sama dengan klik BK per dalam kurung nilai BJ kita kurangi dengan nilai BA. Enter. Maka kita dapat hasilnya yaitu 2,58. Dan untuk seterusnya juga seperti itu, kita tinggal masukkan rumusnya. Kemudian selanjutnya yaitu mix design. Untuk perencanaan mix design yang pertama ada kuat tekan yang disarankan. Di sini untuk nilainya yaitu 22 MPa. Kemudian yang kedua ada deviasi standar 7. Ini nilai 7 ini berdasarkan tabel deviasi standar di buku SNI. Untuk nilai tambahnya yaitu dengan rumus M sama dengan K dikali S. Untuk K-nya yaitu deviasi standar 7, sedangkan nilai S itu sudah ditetapkan dengan nilai 1,64. Jadi 7 dikali 1,64 maka dapatlah hasilnya 11,48. Kemudian yang berikutnya yaitu kekuatan rata-rata yang ditargetkan. Di sini kita bisa masukkan rumusnya yaitu FC. FC itu adalah kuat tekan yang disarankan ditambah dengan nilai tambah. Berarti kita masukkan rumusnya sama dengan kuat tekan yang disarankan ditambah dengan nilai tambah yaitu 11,48. Enter. Maka kita dapat hasilnya yaitu 33,48. Kemudian yang kelima ada jenis semen. Jenis semen sendiri ini ditetapkan dengan tipe 2. Kemudian lanjut ada berat jenis agregat kasar 2,6 ditetapkan. Berat jenis agregat halus ditetapkan. Faktor air semen bebas 0,51 berdasarkan grafik faktor air semen. Kemudian faktor air semen maksimum yaitu 0,6 berdasarkan tabel nomor 4 buku SNI. Kemudian nilai SWAM yaitu dari 60, nilainya 60 sampai 100 berdasarkan tabel 2 dari buku SNI. Ukuran agregat maksimum tabel 7, kadar air bebas yaitu 205 berdasarkan tabel 3 di buku SNI. Kemudian lanjut kadar semen. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu 12/8. Kita lihat di sini 12 yaitu kadar air bebas 205/8. 8 yaitu faktor air semen bebas 0,51. Kenapa kita menggunakan faktor air semen bebas? Karena di sini nilai faktor air semen bebas lebih kecil dari faktor air semen maksimum. Kita melihat nilai yang terkecilnya. Kemudian kadar semen minimum 275 sudah ditetapkan. Dan ini ada kadar agregat gabungan yaitu rumusnya 20 dikurang 12 dikurang 13. 20 itu sendiri yaitu berat isi beton. Kita coba ya. Kita masukkan sama dengan 20 tabel 20 kita kurang tabel 12. Ini kadar air bebas dikurangi dengan 13 kadar semen. 12 kurangi kadar semen. Enter. Nah, maka kita dapat hasilnya yaitu 1753,04. Untuk kadar agregat halus yaitu 508,38 dari rumus 21 tabel ke-21 dikali dengan tabel ke-18 yaitu sini sama dengan tabel 21 sieve bintang
kali dengan tabel 18, 29%. Enter. Kita dapat hasilnya yaitu 508,38. Untuk terakhir, kadar agregat halus yaitu 1244,66. Dari rumusnya, tabel 21 dikurangi dengan tabel 22. Di sini kita coba lagi. Sama dengan tabel 21 kadar agregat gabungan dikurang dengan 22. Tabel 22 yaitu kadar agregat halus. Enter. Maka kita dapat hasilnya yaitu 1244. Kemudian di sini ada tabel perbandingan campuran. Untuk perbandingan berat yaitu semen 401,96 kita dapat dari D16 tadi yang ini. Nah, kita masukkan sama dengan D16. Terus untuk air kita bisa lihat di sini D15. D15 itu di sini kan 205. Terus ini untuk agregat halus yaitu D25. D25 di sini. Dan agregat kasar D26. Ini. Lanjut ke volume silinder. Di volume silinder itu ada dua, yaitu silinder dengan ukuran 15 x 30 dan silinder dengan ukuran 10 x 20. Di sini untuk nilai semen tadi kita masukkan dari nilai hasil yang sudah hasil dari desain tadi kita dapatkan di sini. Kemudian kebutuhan 3 sampel, berarti di sini kita kalikan nilai semen kita kalikan dengan ini dikalikan dengan 3 karena kebutuhan sampelnya ada 3, begitupun seterusnya. Terus untuk penambahan 20% yaitu ini hasil dari kebutuhan 3 sampel kita kali dengan 0,2 karena 20% itu sama dengan 0,2. Untuk totalnya yaitu kebutuhan 3 sampel ditambah dengan penambahan 20%. Misalnya ini kan kebutuhan 3 sampelnya yaitu 6.360, kita tambah dengan 1.278, maka dapatlah hasilnya 7.668 dan seterusnya. Begitupun untuk silinder yang 10 x 20, ini kita kalikan dengan yang ini. Untuk yang di atas tadi kita kalikan dengan volume silinder 15 x 30, kita gunakan yang ini. Dan maka dapatlah hasil akhir proporsi mix design beton kita, yaitu dengan adukan 1 kali dengan semen yaitu 9.939 itu kita dapat dari total ini ditambah dengan total silinder 10 x 20, silinder 15 x 30 ditambah dengan silinder 10 x 20, maka kita dapatlah hasilnya yaitu 9.939. Untuk air juga itu nilai dari H13 ini kita tambah dengan H23, yaitu total dari silinder 15 x 30 ditambah dengan silinder 10 x 20. Begitupun juga untuk agregat halus dan agregat kasar. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Maaf jika penyampaian saya kurang bisa dipahami. Demikianlah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.